Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah tidak terasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang memang sudah lama kita nanti-nanti, bulan yang selalu menjadi harapan kita, tumpuan harapan kita. Ramadan artinya membakar, menghanguskan. Kita berharap semoga Ramadan kali ini benar-benar akan menghanguskan, membakar hangus habis dosa-dosa masa lampau kita. Sehingga nanti pada saatnya Idul Fitri, insya Allah kita akan putih, bersih seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena Allah insya Allah memaafkan dosa kita. Kalau perlu juga kita mohon khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kali ini Ramadan bukan hanya membakar hangus dosa masa lampau, tapi juga membersihkan COVID-19 yang menghalangi kita untuk menjadi khalifah dan abid lebih sempurna. Para pemirsa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat memasuki bulan suci Ramadan. Perhatikan sunat-sunat puasa. Rugi kita kalau kita hanya melakukan fardunya puasa. Rugi kalau kita hanya berpuasa secara awam. Mari kita naikkan kelas kita, puasanya orang khawas. Kalau perlu puasanya orang khawasul khawas. Mungkin memang berat, tetapi di mana ada kemauan, di situ insya Allah pasti ada jalan. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingatkan pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan, sesudah salat Isya nanti kita berniat dengan dua macam niat. Niatnya Imam Abu Hanifah, kita berniat satu kali sekali Ramadan, saya berniat untuk berpuasa bulan suci Ramadan fardu sebulan penuh. Ya. Nawaitu shauma Ramadan fi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah, nanti kalau kita lupa berniat secara Imam Syafi'i setiap malam, maka itu nanti akan ditutupi oleh niat kita berdoa secara Imam Abu Hanifah. Bagi kita dua-duanya insya Allah lebih baik. Yang kedua ini disunatkan kita untuk makan sahur. Sekalipun kita kenyang, aku nggak mau. Pokoknya makan sahur itu enak itu. Makan sahur itu berkah. Doa antara makan sahur imsak itu insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan hanya berpuasa mulut, ya, dari makan minum, merokok, tetapi juga kita tidak boleh puasakan juga mulut, jangan sembarang bicara, jangan mengintip aurat, jangan mengintip sesuatu yang terlarang secara sengaja, ya. Kemudian yang lainnya jangan sampai memfitnah orang, jangan sampai mengecewakan orang. Kalau perlu nggak ada kegiatan luar, apalagi zaman COVID seperti sekarang ini, lebih kita lebih banyak di rumah saja. Kemudian disunatkan untuk buka puasa tepat pada waktunya, ya, jangan sampai terlambat. Kemudian juga disunatkan puasa yang manis-manis, ya. Kemudian juga pada malam harinya bulan suci Ramadan ini kita sholat tarawih. Kalau sholat tarawih kita ini pendek-pendek, mungkin hanya 8 rakaat. Kali ini ambil yang lebih baik, ya, lebih panjang lagi, 21 rakaat misalnya. Maka insya Allah itu itu 23 rakaat. 20 tambah 3, insya Allah itu yang akan lebih bagus buat kita menurut Imam Syafi'i, ya kan. Nah, di samping itu juga perbanyak membaca Al-Quran, baca zikir sebanyak-banyaknya, kemudian juga baca buku-buku agama. Dan yang paling penting lagi adalah makan berjamaah, sahur berjamaah, kemudian juga imsak. Kita duduk bersama di meja makan, kemudian kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu akan makbul. Ya. Kemudian insya Allah apa-apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kita nutup aurat lah sepanjang bulan suci Ramadan kalau memang kita nggak bisa di luarnya. Ya, selanjutnya juga kita mencoba untuk memperbaiki harta benda kita dengan cara memberikan zakat fitrahnya. Kemudian juga kita berikan sedekah infak jariah kepada fakir miskin. Ya, terlalu banyak orang yang sekarang ini menganggur, PHK, maka saatnya sekarang kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka. Karena itu saya mohon para pemirsa, betul-betul Ramadan kali ini adalah Ramadan istimewa buat kita semuanya. Ya.
Lalu banyaklah beristighfar. Ya. Apa yang dimaksud istighfar? Istighfar itu bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi lebih kepada taubat sebetulnya. Taubat itu ya kita berikrar untuk tidak akan pernah memulai perbuatan dosa lagi, ya. Kita kembalikan barangnya orang yang pernah kita ambil, kita bayar utang kita kalau kita sudah mampu untuk membayarnya. Jangan enak-enak tidak membayar utang kita. Pokoknya kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maklum Bapak Ibu sekalian, kematian sangat mudah sekarang ini dengan adanya virus seperti ini. Siapa tahu kita nanti juga akan dijemput oleh malaikat maut. Maka itu bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita nggak dapat Ramadan akan datang. Maka itu maksimumkan optimalisasi bulan Ramadan kali ini. Saya kira inilah para pemirsa, selamat menjemput bulan suci Ramadan, selamat merayakan hari kemenangan kita bulan suci Ramadan, dan ajaklah anak-anak kecil kita ya untuk belajar berpuasa. Didiklah mereka itu supaya berakhlakul karimah, kemudian berpikiran religius yang bagus. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya pada bulan Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.